Selamat malam ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini sebagai introduksi saya pengen ngomong dulu, kita nggak bakal ngomongin soal corona. Udah cukup ya saudara. Kayaknya kita juga udah kebanyakan kayaknya tiap kali ketemuan di acara ini di online kita ngomongin corona belum. Ada bahaya juga saudara, kita ngomongin corona itu jadinya over fokus gitu. Saudara mungkin ingat saya pernah ada satu contoh dulu waktu pernah ngomong di khotbah, kita kadang-kadang sebagai gereja itu bisa bahayanya tuh bukan cuma kurang membicarakan sesuatu, tapi over membicarakan sesuatu. Kayak misalnya hari ini salah satu topik yang seringkali di over bicarakan itu adalah mengenai LGBT, mengenai homoseksualitas. Kita banyak sekali ngomongin itu, tapi lalu akhirnya ya kita jadi lupa untuk membicarakan mungkin hal yang lebih penting, yaitu mengenai pernikahan antara pria dan wanita misalnya. Kayaknya jadinya agak gampang untuk orang-orang dengan sangat mudah gitu ya. Mereka mengatakan oh yang bikin kacau, yang jadi masalah itu adalah ya orang-orang LGBT. Tapi actually ada banyak orang anak-anak zaman sekarang yang masih remaja, masih anak kecil, kenapa mereka akhirnya merasa coba boleh juga gitu mungkin ke LGBT. Kenapa? Karena ya mereka lihat orang tua mereka yang dan wanita itu berantem terus kerjaannya. Kita nggak nyentuh problem yang lain, kan jadinya nggak seimbang kan. So ini salah satu bahaya kita dalam satu gereja itu bisa terlalu overfokus kadang-kadang ngomongin satu hal. Saya rasa kita boleh ini ya, boleh distract ourselves dari corona ini. Kita nggak harus setiap kali kita ketemuan tuh ngomongin itu terus gitu. Dan ini saya again ya, kita bahas imamat ini ya, kita nggak bakal ngomongin soal corona terutama, meskipun nanti aplikasinya ada yang nyambung sedikit. Tapi ya saudara siap-siap karena kita malam ini nggak akan terutama ngomongin itu gitu ya. Oke. Nah, sebagai bagian yang pertama ya saudara, saya pengen kasih intro sedikit sekali lagi recap apa yang selama ini kita lakukan waktu kita bicara kitab imamat, karena ini pertemuan yang kelima. Dan saya asumsi karena kita sekarang pakai online kayak gini, mungkin dari antara saudara ada nggak sedikit yang nggak ikut kita punya pertemuan ya, 4 pertemuan pertama. So saya pengen sedikit mengulang dan menceritakan ulang kenapa kita mau bicarakan imamat dan pendekatan kita tuh kayak apa gitu. Nah, saudara, kalau kita basically mulai ya, saya bisa mulai dengan ini saudara. Selama ini tuh apa yang kita coba lakukan adalah kita menghindari dua ekstrim dalam membaca kitab imamat. Yang pertama itu adalah ekstrim yang mengatakan bahwa kalau kita baca kitab imamat, kita mau belajar kitab imamat, kita harus memperlakukannya sebagai satu kitab hukum yang masih berlaku penuh bagi kita hari ini. So, membaca sebagai kitab peraturan. Kita jadi nggak ada jarak antara kita dengan orang Israel zaman itu. Kita membaca approach yang pertama ini adalah kita membaca jadi kayak kitab peraturan, kita nggak ada jarak antara kita dengan orang Israel zaman itu gitu. Kita harus mengikutinya itu sebagaimana orang Israel mengikutinya. Itu ekstrim yang pertama. Dan itu nggak bisa dihidupi lah basically kalau saudara udah baca semua kitab imamat gitu ya. Lalu yang ekstrim yang kedua adalah ekstrim yang mengatakan hukum-hukum di Perjanjian Lama itu sebaliknya sudah tidak berlaku sama sekali gitu, sudah nggak relevan. Karena kan misalnya kayak di imamat diajarkan sistem korban, itu kan sudah diganti dengan anak domba Allah sendiri. Jadi semua barang-barang ini sudah nggak relevan lagi. Nah, sebenarnya ini juga satu hal yang itu satu pendekatan yang problematik, karena kalau misalnya kayak gini ya berarti Perjanjian Lama more or less bisa dibuang gitu kan ya. Dan saya mau mengatakan bahwa dua pendekatan kayak gini itu kelihatannya itu kayak bertabrakan, tapi actually mereka itu sangat-sangat mirip karena mereka ada satu asumsi yang sama. Mereka melihat Taurat itu sebagai satu dokumen legislasi, sebagai undang-undang surat KUHP. Jadi kalau kita bicara ini sebagai satu hukum KUHP, undang-undang, ya pertanyaan cuma dua tadi. Ini masih berlaku atau udah nggak berlaku? Nggak ada jalan tengah kan, yang separuh-separuh saudara dengan kitab hukum. Itu either berlaku atau nggak berlaku. Gitu. Makanya ekstrimnya seperti yang di atas tadi. Tapi yang kita sudah discuss dalam 5 pertemuan kita, dalam 4 pertemuan pertama kita, waktu kita membahas 5 pasal pertama ini, kita conclude bahwa kayaknya ada cara lain untuk melihat Torah dan khususnya kitab imamat. Sepertinya Torah dan imamat itu bukan terutama ditujukan sebagai dokumen legislasi ala KUHP itu. Kenapa kita bisa berkesimpulan seperti ini ya? Karena misalnya hint yang pertama itu adalah istilahnya.
Saudara kalau tahu istilah Torah, ya, Torah itu kan bukan diterjemahkan sebagai hukum, saudara sebenarnya. Tapi actually diterjemahkannya sebagai instruction. Torah itu sebenarnya lebih ke arah pedagogi, lebih ke arah pendidikan, nuansanya terutamanya. Dan bukan terutama nuansa legislasi. Terus saudara bisa mengatakan, ya tapi kan jelas bentuknya itu datang kepada kita dalam bentuk peraturan, dalam bentuk hukum. Harus begini, harus kayak gitu, nggak boleh begini atau begitu. Dan kita kemarin mengatakan analogi yang kita pakai, saudara, itu adalah seperti soal cerita matematika, saudara. Saudara bisa dapat soal cerita dalam bentuk yang macam-macam. Misalnya, saya kasih satu jenis, soal cerita gitu. Which is, ada soal misalnya mengatakan di desa Sukamaju, seorang peternak ayam bernama Pak Budi hendak menjual ayamnya 5 ekor. Masing-masing ayam itu pakai modal sekian-sekian. Jika Pak Budi hendak mendapatkan laba 2.000 per ekor, berapa ayam tersebut harus dijual per ekornya? Saudara, itu namanya pedagogi kan. Kalau saudara dapat soal cerita kayak begitu ya, itu kan bodoh banget kalau kita mengira bahwa tujuan soal seperti itu adalah untuk membuat anak muridnya yang mengerjakan soal itu jadi pedagang ayam yang sukses. Itu konyol banget ya. Tujuan soalnya itu nggak pernah itu, saudara. Tujuan soalnya itu adalah untuk mendidik muridnya menjadi berbijaksana dalam matematika melalui memikirkan mengenai dagangan ayam. Dagangan ayamnya itu jelas bukan hal yang terutama di sini, sama sekali bukan. Ya. Maka ketika Taurat itu datang dalam bentuk-bentuk seperti hukum dan peraturan, itu nggak berarti Torah hanya bertujuan sampai sebatas itu. Sepertinya bisa kita lihat itu lebih daripada sekedar itu. Bentuknya itu bisa datang dalam bentuk legislatif. Tapi mungkin fungsi terutama itu adalah untuk pendidikan. Terus kembali ke dalam dua ekstrem yang kita bicarakan di awal, saudara bisa melihat sekarang problem yang sangat mirip dalam dua posisi yang tadi. Sekali lagi, yaitu mereka sama-sama itu melihat Torah sebagai terutama dokumen hukum. Maka sekali lagi pertanyaan itu hanyalah urusan masih berlaku atau enggak. Kalau berlaku ya berarti harus dijalankan 100%, kalau nggak berlaku ya dibuang aja. Dan apa yang kita sedang lakukan saudara dalam FPA ini adalah kita mencoba untuk melihat Taurat dan terutama kitab Imamat dalam kacamata yang lain. Memang datang dalam bentuk hukum, tapi mungkin ada terutama tujuan yang nggak berhenti pada urusan peraturan, tapi justru malah dalam urusan pendidikan. Sekali lagi saudara, seperti soal cerita tadi, bisa ambil bentuknya seperti urusan perhitungan profit bisnis dagang ayam. Tapi tujuannya itu nggak berhenti di situ, kan? Tujuannya lebih daripada itu. Oke, jadi apa tuh yang adalah hal terutama tujuan dari Torah? Ya, apalagi saudara, selain kalau kita mau kutip Westminster Confession untuk terutama mengenal siapa Tuhan, untuk memuliakan Dia, untuk dididik, untuk menjadi berbijaksana dalam pengenalan kita dan relasi kita akan Dia. Jadi kita kalau melihat seperti ini, saudara, maka untuk hari ini berarti waktu kita datang kepada kitab Imamat, yang penting itu bukan terutama itu peraturannya, atau pertanyaan apakah peraturan itu masih berlaku atau tidak, itu sama saya bukan concern utama kita. Yang kita always perlu tanyakan adalah makna dari peraturan-peraturan itu apa bagi orang Israel. Lalu kita perlu cari ekuivalensinya, penerapannya, untuk kita hari ini yang mungkin bisa bentuknya lain sama sekali. Saya kasih satu contoh konkret, saudara. Ini masih recap ya. Yaitu, misalnya kemarin ya, kita sempat mengatakan, kenapa ada aturan nggak boleh pakai ragi dalam persembahan korban. Ya, ragi oke lah, kita juga mungkin nggak suka gitu. Tapi madu juga dilarang. Kenapa ya? Madu kan enak gitu. Lalu semua lemak diharuskan untuk Tuhan. Lalu kita ambil kesimpulan kok kayak gini. Kalau kita mikirannya sebagai buku peraturan, buku undang-undang, maka kita akan dapat kesimpulan, oke, rupanya dalam perdebatan antara gula versus kolesterol, Alkitab memihak kolesterol gitu. Mari sekarang kita sebagai orang Kristen menghindari gula dan banyak-banyak makan lemak. Ya gubrak lah saudara kan. Itu kan konyol banget gitu. Enggak lah saudara, kalau kita kemarin kita mengatakan kita melihat dalam persepsi budaya pada waktu itu, ragi dan madu itu ada kemiripan. Mereka itu sama-sama dilihat sebagai barang yang tidak lagi natural, barang yang tidak lagi utuh, kalau kita bilang. Saudara tahu ragi itu sekali lagi kan hasil fermentasi. Itu fermentasi itu suatu proses yang kalau dalam zaman itu dilihat sebagai proses yang mengurangi keutuhan. Madu itu kan ekskresi dari sarang lebah atau dari pohon. Dan ini mengingatkan kita akan peraturan lain di Imamat mengenai manusia yang mengeluarkan cairan-cairan badan. Itu mereka dianggap najis. Kayak gitu, saudara, kita hari ini ada salah kaprah melihat dengan kacamata zaman kita. Kita pikir kalau orang mengeluarkan cairan terus mereka jadi najis, itu berarti cairannya itu yang bikin najis. Kan enggak. Kemarin kita sudah katakan ini, masih recap. Orang zaman itu terbalik. Mereka melihat cairan-cairan itu sebagai sesuatu yang berharga.
itu sumber kehidupan, darah itu bukan bikin najis, saudara. Darah itu sumber kehidupannya. Sama halnya juga dengan sperma dan hal-hal yang lain. Maka ketika seseorang itu mengeluarkan darah atau sperma, dalam persepsi zaman itu, mereka dilihat jadi kurang utuh sekarang. Problemnya itu bukan pada cairannya, saudara. Problemnya itu adalah ketika cairan tersebut itu keluar, maka manusia yang mengeluarkan itu dianggap kurang utuh, kehilangan sedikit dari kehidupan, gitu kalau bilang. Maka mereka yang agak sedikit kehilangan kehidupan ini, itu dilarang untuk mendekat kepada Tuhan. So, madu juga sama, saudara, kemarin kita mengatakan. Karena ini satu cairan yang keluar dari tumbuhan, maka bagi persepsi orang zaman itu, mereka juga melihatnya mirip. Hasil ini, madu itu hasil terbuangnya sumber kehidupan dari sebuah makhluk hidup. Kita hari ini of course sudah tahu ya, nggak demikian. Tapi saudara kalau melihatnya dari kacamata zaman itu, saudara bisa melihat seperti ini. Jadi sekali lagi kalau saudara lihat ini seperti soal cerita, saudara. Yang kita mau pelajari dari sini itu bukanlah soal peraturannya, tapi apa yang mau digambarkan lewat peraturan tersebut. Kenapa nggak boleh memberikan barang-barang yang dianggap utuh kepada Tuhan? Kenapa ketika badan kita itu mengeluarkan cairan sumber kehidupan, kita lalu dilarang datang kepada Tuhan? Apa yang mau dikomunikasikan bukan cuma dalam peraturannya, tapi lewat peraturan-peraturan itu. Yaitu simple, bahwa Allah ini adalah Allah daripada sumber kehidupan, bukan sumber kerusakan. Allah mereka adalah sumber keutuhan, bukan ketidakutuhan. Maka jangan pakai benda-benda yang tidak utuh untuk menyembah Allah yang adalah sumber kehidupan dan keutuhan. Ini maknanya, saudara, di belakang soal ceritanya. Dan ini relevan nggak buat kita hari ini? Kita yang makan madu. Ya, of course tetap relevan. Tapi saudara lihat urusan relevansinya itu bukan lagi pada level peraturan ini masih berlaku atau enggak. Sama seperti sekali lagi soal cerita, itu bukan terutama relevan bagi murid SD dalam level mereka jadi tahu sejarah desa Sukamaju, atau mereka jadi tahu peraturan penghitungan profit dagang ayam. Saya bisa kasih contoh sedikit, saudara ya. Ini misalnya contoh dari lukisan. Saudara kalau lihat lukisan ini menarik ya. Saya share dulu. Ya, oke. Ya, itu kelihatan kan? Ini lukisan dari George Frederick Handel, saudara. Kalau saudara perhatikan lukisan ini, itu kelihatan yang sebelah kiri kan lebih muda ya. Sebelah kanan tuh lebih tua. Itu menarik, saudara. Orang kalau lukis zaman dulu ya, mereka tuh bukan cuma sekadar ngelukis, kasih lihat orangnya tampangnya kayak apa, saudara. Tapi mereka ada makna di balik lukisan tersebut. Mereka mau kasih tahu orang ini tuh dikenal sebagai apa. Saudara misalnya lihat foto Handel, lukisan Handel yang lebih muda itu ya. Itu dia main organ, saudara, atau lebih tepatnya sih di situ harpsichord. Handel itu memang pada zaman dia muda itu lebih dikenal bukan sebagai komponis, saudara, tapi sebagai pemain instrumen, sebagai pemain organ, sebagai pemain virtuoso organ yang sangat terkenal, sangat mampu. Gitu. Maka saudara lihat lukisannya dia itu bukan cuma mencatat mukanya kayak apa gitu, tapi ada satu makna yang mau digambarkan lewat ini, bahwa orang ini adalah orang organis gitu. Itu cara bagaimana orang dilukis. Kalau saudara perhatikan ke lukisan yang sebelah kanan, itu sekarang agak berubah, itu udah lebih tua sekarang ya. Kalau saudara perhatiin gambarnya, terus sekarang saudara lihat itu dia memang tetap ada organ, ya, masih tetap ada keyboardnya gitu. Tapi juga saudara lihat dia ada score partitur musik ya di depan dia. Ini udah mulai beralih, saudara. Handel pengen dirinya dikenal bukan cuma sebagai seorang. Jelas saja kalau kita lihat Bach, saudara, lukisan Bach. Oh sorry, ini dulu ya. Ini lukisan Handel masih, saudara. Tapi ini sudah lebih tua lagi. Kalau saudara lihat sekarang dalam lukisan masa tuanya itu sudah nggak ada organnya lagi, sudah nggak ada instrumen keyboard sekali. Dia cuma pegang skor doang, karena memang pada zaman masa tuanya itu dia dikenalnya terutama sebagai seorang komposer. Dan kita kalau lihat misalnya lukisan Bach ya, lukisan Bach ini jelas banget, saudara lihat di situ dia pegang apa, saudara, di tangan itu. Dia pegang skor. Itu satu makna di balik itu jelas banget. Dia sedang ini lukisan bukan untuk kita tahu tampangnya Bachnya apa, tapi untuk kita tahu dia itu siapa. Kalau saudara lihat dia menghadirkan diri dalam lukisan ini sebagai seorang komposer terutama. Kalau sudah perhatikan foto sebelumnya, itu bahkan skor itu bisa dicatat, saudara. Jadi skor yang benar-benar bisa dimainkan. So itu interesting banget ya lukisan-lukisan kayak begini gitu. Ada satu dimensi makna yang lebih dalam dari sekadar kasih kita fakta atau apa yang diperlukan.
Ini bagaimana kita hari ini gagal untuk melihat Alkitab. Kita itu lihat Alkitab itu kita lihat bentuk-bentuk peraturan, maka kita asumsi ya itu pasti peraturan, itu pasti hukum. Tapi nggak harus kayak gitu, Sur. Bentuknya memang bisa datang dengan seperti itu. Tapi mungkin ada satu tujuan yang lebih dalam dari itu semua. Diri Tuhan mereka itu kayak apa? Lewat peraturan-peraturan seperti itu. Kenapa nggak boleh rabi? Kenapa nggak boleh madu dan sebagainya? Karena mau kasih lihat gambaran Tuhan yang adalah sumber daripada segala sesuatu yang utuh. Allah yang adalah sumber kehidupan. Nah, Surah misalnya apa jadi matanya buat hari ini, Surah? Kalau kita mau menangkap makna di balik urusan rabi dan madu dan segala macam itu, signifikansinya itu apa buat kita pada hari ini? Ya sebenarnya misalnya ya simple ya. Ketika kita sekarang mempertimbangkan relevansinya buat kita yang hari ini sudah berada di sebelah sini daripada salib, kan misalnya orang perjanjian lama, lalu ini salib di tengah-tengah, dan kita kan sekarang ada, sudah bisa bayangin kira-kira seperti ini. Sudah bisa bayangkan seorang Yahudi di abad pertama yang sudah dari kecil diajarkan bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang adalah sumber kehidupan. Dan ini bukan sekali lagi cuma sesuatu yang diajarkan lewat otaknya, tapi diajarkan lewat ritme kehidupan, dan mereka benar-benar melakukan ritual-ritual ini. Mereka ada peraturan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tidak boleh lakukan, yang mengajarkan kepada mereka Allah mereka itu adalah sumber kehidupan. Tapi kalau sekarang sudah dalam perjanjian dalam perjanjian baru, misalnya, lalu ada para rasul, orang-orang Kristen yang datang mengabarkan Injil, yang mengatakan bahwa Allah ini, Allah yang sama, karena cintanya bagi kita, itu telah rela mengambil kefanaan, mengambil kematian. Ini berita yang luar biasa radikal buat orang Yahudi. Sekali lagi, para rasul itu mengabarkan bahwa Allah ini, yang dari perjanjian lama itu digambarkan dengan sebagai sumber kehidupan, itu telah rela mengambil kefanaan, mengambil kematian. Ini radikal banget. Saudara bisa bayangin kalau saudara itu orang Yahudi yang menjalani ritual-ritual ini, yang benar-benar menyerapi pengetahuan bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan, bukan cuma dari otak, tapi dari apa yang dia lakukan terus ritual hari demi hari. Mereka mendapatkan berita yang luar biasa mengatakan bahwa demi kita yang sudah tidak utuh, Tuhan yang sumber kehidupan itu rela mengambil ketidakutuhan. Indah banget kan ya? Bahkan mungkin kita bisa bilang sulit dipercaya buat orang-orang Yahudi. Lalu para rasul mengatakan, misalnya menambahkan gitu ya, kalau kamu sulit percaya bahwa Allah yang adalah sumber kehidupan itu rela mengambil kematian, ya kamu jangan berhenti dalam hari Jumat Agung. Karena setelahnya lewat kematian ini adalah kebangkitan. Justru sumber kehidupan ini benar-benar bukti sumber kehidupan. Dia benar-benar membuktikan dia itu adalah Allah perjanjian lama yang adalah sumber hidup. Karena dia bisa memberikan, mendatangkan kehidupan bahkan ketika ada kematian. Bahwa ternyata kematian itu nggak jadi penghalang akan kehidupan. Ini kan justru pernyataan sumber kehidupan yang lebih nendang lagi, kalau kita bilang. So, saudara bisa lihat ya, relevansi kitab Imamat untuk kita hari ini, saudara, yang berada di sebelah sini dari salib gitu ya, sebelah sisi ini dari salib. Ini sesuatu yang mengubah pengetahuan kita menjadi semacam pengenalan. Gitu. Kita dari dulu udah dengar dia mencintai kita gitu, saudara. Tapi somehow ini sekarang jadi lebih nendang. Karena kita jadi tahu betapa Allah itu menggambarkan dirinya itu semotot apa, bahwa dia itu sumber kehidupan, gak boleh deket-deket sama apapun yang berbau kematian, meskipun cuma manusia yang kehilangan sedikit dari cairan-cairan kehidupan gitu. Itu benar-benar dibikin jelas banget dalam perjanjian lama. Tapi sekarang dalam perjanjian baru, Allah seperti ini, rela mengambil kematian, rela mengambil ketidakutuhan demi saya yang tidak utuh dan menuju kematian ini. Nah, itu satu hal yang luar biasa, itu satu hal yang bikin pengetahuan yang di otak itu turun ke hati, mau bilang. So, itu introduksi yang udah kepanjangan, saudara ya. Dan kita harus masuk ke dalam bahan kita hari ini. Tapi intinya adalah saudara jadi ngerti pendekatan yang kita mau pakai dalam mempelajari kitab Imamat itu apa. Dan kenapa kitab Imamat itu menurut saya tetap adalah sesuatu yang relevan buat kita pada hari ini. Oke? So, kita sekarang masuk ke dalam bahan kita. Saudara, hari ini kita masuk ke dalam bagian besar kedua ya, dari kitab Imamat. Itu pasal 6 sampai pasal 10 yang basically seperti kita udah jadikan judul. Itu adalah bicara mengenai peraturan-peraturan bagi para imam. Ini kalau kita lihat breakdown ya, pasal 6 sampai 7 itu adalah kembali mengulang peraturan mengenai dijalankannya 5 offering yang pertama yang kita sudah bahas itu. Tapi sekarang yang menarik saudara adalah
kalau 5 pasal pertama itu fokusnya lebih ke arah jenis-jenisnya gitu ya, persembahan korbannya kayak apa. Maka di pasal 6 sampai 7 ini pembahasannya berfokus ke dalam peran imam dalam menjalankan 5 offering tersebut. So ini yang kita akan soroti. Lalu berikutnya saudara ada pasal 8 dan 9, ini membahas identitas imam, jelas banget siapa yang boleh jadi imam, aturan mengenai pentabisannya gitu ya. Dan yang bagian yang terakhir itu ditutup dengan cerita Nadab dan Abihu di pasal ke-10. Itu mungkin salah satu bagian yang orang Kristen paling tahu dari kitab imamat gitu ya, mungkin salah satunya bahkan. Dan kita hari ini tentunya nggak bakal bisa punya waktu untuk bahas itu semua. Kita mulai dari bagian yang pertama. Kita bahas fokus hari-hari ini adalah di pasal 67 ini. Dan kita fokus mengenai peraturan mengenai porsi daging atau porsi korban bagi para imam. Itu yang kita pengen coba ngomongin aja hari ini. Kita cek dulu ayat-ayat Alkitab ya saudara ya. Saudara bisa ngikutin di PowerPoint kalau saudara selama ini masih belum itu layar yang besar ya, saudara sekali lagi bisa coba tap atau klik itu layar PowerPoint-nya, otak yang ada PowerPoint, lalu saudara bisa, harusnya itu jadi besar di layar saudara, kita bisa ngikutin sama-sama. Jadi kalau saudara perhatikan pasal 6 ya, yang pertama itu ada bicara mengenai tipe offering yang pertama, korban bakaran, dan itu dikatakan nggak ada porsi untuk para imam, seluruhnya dibakar untuk Tuhan. Lalu di bagian yang kedua, mengenai korban sajian, itu saudara membaca seperti ini. Ini jelas sekali ya, ada banyak fokus mengenai apa istilahnya porsi yang dijalankan dari korban ini tuh apa yang mau difokuskan dalam pasal-pasal ini itu adalah mengenai bagian mana yang boleh diberikan bagi Harun dan anak-anaknya, bagian yang mana itu diberikan sebagai porsi para imam. Saya nggak bakal bacain, sudah bisa baca sendiri, saya sudah highlight, sudah bisa lihat ada tekanan di situ kan ya. Kita akan agak cepat aja, sudah ini kita just mau survei cepat ya. Lalu berikutnya itu di apa namanya sekarang berikutnya ini di bagian berikutnya. Nah, ini menarik saudara, yaitu kalau tadi kita melihat korban sajian yang para imam bawa untuk mewakili orang Israel itu boleh diberikan balik bagi mereka. Mereka ada porsinya gitu. Tapi kalau korban sajian yang diberikan on behalf of para imam, bagi para imam sendiri, korbannya para imam, itu nggak boleh diberikan kepada para imam lagi. Ini seluruhnya harus dimakan. Lalu kita melihat lagi lanjut, misalnya di bagian yang berikutnya nih, akhir dari pasal 6, itu mengenai korban penghapus dosa. Nah, saudara kembali melihat ketika si imam di ayat ke-26, itu kalau dia itu mempersembahkan bagi orang lain, itu dia dapat bagiannya. Itu dia boleh memakan hasil daripada korban tersebut. Tapi kalau saudara di ayat ke-30 itu yang di bawah, kalau persembahan korban penghapus dosa yang bagi para imam, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, saudara. Karena itu darahnya itu dibawa sampai ke tempat kudus, karena para imam itu sampai ke tempat situ. Maka kalau pendamaian yang bagi mereka, itu juga harus sampai ke tempat situ. Ini di ayat 30 ini nggak eksplisit ngomong itu bagi para imam. Tapi kita tahu dari pembahasan pasal sebelumnya, bagi ini adalah ini korban yang bagi para imam, yang diadakan bagi para imam. Itu juga nggak boleh dimakan. Itu nggak ada bagian untuk para imam. Lalu kita melihat di pasal ke-7, korban yang berikutnya, korban penebus salah. Ya, sekali lagi saudara bisa lihat di situ jelas banget. Itu saudara bisa baca, itu sekali lagi mengatur mengenai porsi yang bagi para imam itu apa. Gitu ya. Saudara bisa lihat semuanya. Okay. Ya, lihat yang bold-boldnya ya saudara. Kita kan udah highlightin ya. Intinya saudara bisa lihat sekali lagi tekanan yang jelas bahwa ini sedang mengatur porsi korban bagi para imam itu yang mana. Gitu ya. Terus saudara juga bisa melihat di selanjutnya di bagian yang berikutnya mengenai korban keselamatan, juga ada seperti itu. Lalu habis itu ada bagian mengenai larangan makan lemak, dan habis itu ada lanjutan mengenai korban keselamatan. Sekali lagi saudara bisa lihat jelas ya. Ada tekanan yang jelas sekali untuk mengatakan ini bagian Harun, ini bagian imam dan bukan dan sebagainya. Okay. So, nah, jadi yang pertanyaan kita adalah gambaran apa yang mau dilukiskan lewat peraturan-peraturan ini. Dalam level permukaan ya, kalau kita cuma lihat ini sebagai buku peraturan, ya kita akan cuma lihat ini sebagai urusan mengenai ketetapan yang menetapkan mengenai income dari para imam tuh mereka dapat hidupnya dari mana. Gitu. Yaitu basically aturan untuk memberikan kompensasi gitu ya, atau remunerasi bagi pelayanan para imam. Kalau para imam tuh melayani orang Israel, maka dia harus dapat bagian daripada persembahan tersebut.
Tapi kalau dia melayani bagi diri sendiri, dia nggak boleh dapat. So ini jelas banget konsepnya adalah itu payment, itu pembayaran bagi jasa yang telah dikeluarkan oleh imam tersebut dalam melayani bangsa Israel. Nah ini signifikan buat kita, tapi apa, saudara? Ini sekarang kita mau masuk ke makna yang lebih dalam daripada itu buat kita pada hari ini itu apa? So yang pertama adalah kita bisa lihat jelas ya. Pertama adalah untuk membuat gambaran persembahan korban di kepala kita itu lebih disinkronkan dengan gambaran dalam Alkitab. Saudara, hari ini sedikit banyak ya, saya nggak tahu, mungkin banyak dari kita yang mikir kalau yang namanya persembahan korban itu basically buang-buang makanan gitu ya. Penekanannya itu kan selalu kayaknya di penyembelihannya, lalu penumpahan darahnya, lalu habis itu dibakar, habis lenyap, hilang gitu ya. Kayak makanan terbuang. Tapi kalau saudara lihat gambaran di Perjanjian Lama yang kita barusan baca dari tadi, kita survei pasal 6 dan pasal 7, itu kita melihat gambaran yang lebih tepat ya. Di sebuah persembahan korban dalam Perjanjian Lama, itu actually adalah sebuah perjamuan, saudara. Bukan buang-buang, tapi perjamuan. Yang dipersembahkan itu selalu sebagian besar itu adalah untuk kembali dimakan. Nggak seluruhnya dibuang, saudara. Hanya beberapa kasus khusus di mana persembahan itu lalu dibuang. Nah, maksudnya dibuang dalam arti dibakar pure untuk Tuhan. Ada beberapa memang, tapi nggak semua. Secara umum, persembahan korban yang kita lihat itu selalu pada akhirnya dimakan, saudara. Maka yang namanya persembahan korban pada zaman tersebut, itu sebenarnya lebih tepat gambarannya adalah sebuah perjamuan, saudara. Dan sekali lagi, kalau saudara tadi memperhatikan di ayat-ayat yang kita sudah lihat, itu adalah perjamuan yang kudus, karena itu hanya dimakan oleh para imam, saudara. Persembahan korban, dengan kata lain persembahan korban dalam Perjanjian Lama, itu sebenarnya ada some kind of nuansa atau makna yang kita bisa melihat. Itu nggak salah kalau kita menamakan ini sebagai perjamuan kudus, saudara. Saya sengaja pakai istilah itu untuk mengundang saudara untuk menyadari sekarang maknanya buat kita. Untuk kita itu melihat satu dimensi, saudara, satu dimensi atau lapisan makna dalam perjamuan kudus kita hari ini, yang kita mungkin nggak sadar. Saudara, nggak tahu, kalau saya tanya saudara gitu ya, menurut saudara tradisi perjamuan kudus itu mulainya kapan tuh? Mungkin banyak dari kita yang kita akan mengatakan, oh tradisi perjamuan kudus itu mulainya adalah pada malam Yesus disalibkan. Dan emang ada benernya sih, of course, ada penginstitusian perjamuan kudus di situ memang pada waktu itu. Tapi saudara coba pikirkan juga bagaimana Tuhan Yesus itu membahasakan perjamuan kudus itu. Roti ini tubuh, ya, tubuh, dan dia itu anak domba Allah. Ini daging daripada domba. Lalu anggur itu darah perjanjian. Saudara masih ingat pertemuan pasal-pasal yang sebelumnya, itu yang membicarakan bagaimana persembahan korban dalam Perjanjian Lama itu melambangkan perjanjian antara Yahweh dan Israel. Maka kalau saudara lihat bahasa-bahasa seperti ini, tubuh dari domba Allah, darah dari domba Allah, ini melambangkan perjanjian antara Allah dengan kita. Ini satu hal yang jelas banget, saudara, untuk kita melihat, mulai kita peka gitu ya, bahwa sepertinya tradisi Yahudi mengenai persembahan korban itu lebih dekat, ada koneksinya, saudara, dengan tradisi perjamuan kudus pada Perjanjian Baru. Karena persembahan korban, sekali lagi dalam Perjanjian Lama, itu ternyata adalah sebuah perjamuan sebenarnya, suatu persembahan untuk dimakan bersama-sama. So kita bisa tarik koneksi yang cukup menarik sini antara perjamuan kudus zaman Perjanjian Lama dan perjamuan kudus zaman Perjanjian Baru. Nah, saudara, lanjut itu ya. Perjamuan Lama versus Perjanjian Baru. Apa koneksinya, saudara? Koneksinya simple kan ya? Yaitu kalau dalam Perjanjian Lama, secara umum, sekali lagi, perjamuan ini itu hanya bagi para imam, itu khusus bagi para imam. Kalau saudara sudah ikutin kita punya pembahasan, memang benar, saudara ya. Dalam 5 jenis sacrifice, itu ada yang ketiga ya. Itu memang akhirnya juga dimakan oleh para donor yang membawakan, dimakan oleh rakyat Israel yang membawa persembahan tersebut. Tapi itu cuma satu, secara umum, secara mayoritas persembahan korban 5 itu hanya boleh dimakan oleh para imam di tempat kudus Tuhan juga gitu. So di dalam Perjanjian Lama ada strict banget, ketat, bahwa yang boleh memakan persembahan ini, yang boleh dijamu dengan perjamuan kudus ini, itu hanyalah para imam. Dan saudara melihat dalam Perjanjian Baru apa yang terjadi, saudara? Sekarang seluruh umat percaya boleh ikut di dalam perjamuan kudus. Dan ini masuk akal. Kenapa?
Karena sekali lagi saudara melihat dalam teologi perjanjian baru, itu ada pengertian di mana seluruh umat percaya itu adalah imam. Doktrin yang saya rasa saudara itu pasti pernah dengar namanya. Doktrin priesthood of all believers. Bahwa semua orang Kristen itu sama-sama imam. Semua dari kita itu sama-sama imam. Bahkan kalau Paulus, dalam teologi Paulus, dia mengatakan semua dari kita itu bait Allah, bukan cuma imamnya. Lagian saya nggak mau buka ayatnya, saudara-saudara pasti sudah tahu juga gitu ya, dari 1 Petrus 2 ayat 9, atau dari Wahyu 5 ayat 10, tapi dalam teologi perjanjian baru ada satu hal yang jelas sekali, saudara. So, interesting banget kalau kita refleksi dalam hal ini, saudara. Nuansa perjamuan kudus dalam perjanjian baru itu adalah justru untuk menyatakan satu kesamarataan. Ada nuansa warna egalitarian gitu kalau kita mau bilang. Seluruh umat Kristen itu sekarang mengambil bagian dalam perjamuan sini. Karena semua orang Kristen adalah imam. Saudara bisa bayangkan sekali lagi impact-nya pada abad pertama, saudara. Saudara bayangin diri saudara itu sebagai seorang Yahudi di abad pertama, di zaman perjanjian baru. Yang saudara itu sudah senafas gitu sama Torah. Dan saudara tahu bahwa persembahan korban itu actually adalah sebuah perjamuan. Tapi saudara tahu ketika saudara membawa korban ke dalam bait Allah, saudara nggak akan kebagian dalam perjamuan tersebut. Karena saudara bukan imam. Dan nggak mungkin bisa dapat itu. Lalu muncullah para rasul ini, ya, rasul-rasul orang-orang Kristen itu. Dan lalu mereka mengabarkan suatu model ritual korban yang baru, yang agak aneh buat kuping kita, orang-orang Yahudi ini. Yaitu pertama, dalam perjamuannya, itu nggak ada penyembelihan domba sama sekali, nggak ada penyembelihan binatang lain. Karena para rasul ini insist korban yang sempurna itu sudah diberikan sekali untuk selamanya. Maka yang tersisa itu hanya perjamuannya sekarang. Perjamuannya itu dilakukan untuk mengingat penyembelihan yang telah dilakukan. Itu hal yang aneh yang pertama. Kedua, saudara, hal yang aneh kedua adalah siapa yang lalu boleh ikut serta dalam perjamuan ini? Apakah hanya para rasul? Apakah hanya golongan tertentu daripada orang-orang Kristen yang boleh dijamu dengan persembahan korban ini seperti sebagaimana lazimnya dalam perjanjian lama? Tidak. Semua para rasul itu insist seluruh umat percaya boleh ikut serta sekarang. Nah, ini satu hal yang radikal, saudara, bagi orang Yahudi dan juga termasuk bagi orang Yunani, saudara. Karena orang Yunani pun dalam keagamaan mereka itu selalu ada pemisah ya, antara orang-orang yang imam dan yang non-imam. Ini sesuatu yang radikal, saudara, karena implikasinya jelas sekali buat mereka pada hari itu. Ada satu pendobrakan tembok, yaitu dalam kekristenan, sekarang semua orang adalah imam. Saudara, ini menarik karena ini bisa membuat kita lebih mengerti ya, misalnya, dengan bisa menjelaskan kenapa jemaat mula-mula itu hidup sebagaimana mereka hidup. Kita tahu salah satu ciri khas jemaat mula-mula kan adalah mereka hidup saling berbagi kan ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan kita selalu bingung apa yang menjadikan orang-orang zaman itu bisa melakukan hal itu. Sedangkan kok kita hari ini susah sekali, saudara. Ini jadi lebih masuk akal kalau kita menyadari mungkin salah satu faktor yang menyebabkan mereka bisa hidup seperti itu adalah ini konsep mengenai income para imam. Sekali lagi, saudara, kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama tadi bagian aturan-aturan yang kita baca, itu bicara mengenai income kaum imam itu dapat dari mana? Tuhan menetapkan bahwa income mereka itu datang dari bangsa Israel. Bangsa Israel harus secara seluruhnya mendukung income dari para kaum imam, gitu kan ya. Dan sekarang di PB dikatakan bahwa semua itu adalah imam. Semua orang adalah imam. Maka mereka melakukan apa yang logis bagi mereka pada waktu itu. Yaitu mereka sekarang saling mendukung kehidupan satu sama lain. Sebagaimana dulu orang Israel mendukung kehidupan para imam. Jadi masuk akal kan ya, kalau kita mau bilang gitu. Bisa menjelaskan gitu, kalau misalnya sekali lagi ada konteks ini benar gitu ya, saudara. So, ini menarik kan ya. Kalau kita mau bilang, sekali lagi kalau kita bikin aplikasi buat jalan kita pada hari ini, saudara. Ini apa namanya? Saya cerita sedikit, saudara. Di sinode, saudara. Kita keadaan hari ini, maksudnya keadaan situasi corona kita hari ini. Itu di sinode sudah ada pembicaraan mengenai Jumat Agung. Saudara pasti sudah bertanya-tanya juga kan ya. Nanti Jumat Agung ini kita kebaktiannya gimana? Kita tetap mau dilaksanakan seperti biasa, kita gabungan atau enggak? Atau kita akhirnya akan Jumat Agung pun kita harus ibadah pakai live stream? Tapi pertanyaan yang paling
jelas adalah dalam kebaktian Jumat Agung kan selalu ada perjamuan kudus. Lalu kalau kita ibadah via live stream itu lalu perjamuan kudus itu gimana? Nah, saudara disclaimer ya, saudara mesti dengar bagian ini baik-baik ya. Saya bukan anggota pengurus sinode, saudara. Saya cuma dengar mengenai pembicaraan ini dari sinode, saudara. Tapi saya bukan yang terlibat dalam diskusi di sana. Jadi saya bukan lagi pengen mengatakan bahwa nanti kita Jumat Agung sudah pasti akan live stream dan kita sudah pasti akan tidak atau iya melakukan perjamuan kudus atau whatever gitu ya. Enggak, saudara. Ini sama sekali belum final. Ini cuma salah satu hal yang mau lagi dibicarakan. Nah, yang menarik, saudara, adalah yang dibicarakan dalam sinode dalam hal ini adalah ada usulan, yaitu untuk kita mengikuti ibadah live stream sama-sama, tapi lalu kita masing-masing di rumah masing-masing gitu ya, itu menjalankan perjamuan kudus juga bersamaan dengan roti kita sendiri, dengan anggur kita sendiri, saudara. Jadi kita itu setiap keluarga misalnya gitu ya, itu menyiapkan sendiri roti dan anggur mereka, lalu mereka bersama-sama mengikuti live stream dengan jemaat-jemaat lain di rumah mereka masing-masing juga melakukan perjamuan kudus seperti ini. Saudara kalau dengar ada rencana seperti ini, saudara reaksinya apa, saudara? Kira-kira gitu. Ya, reaksi kita sih bisa macam-macam ya. Mendengar ada rencana seperti ini. Tapi mungkin salah satunya adalah saudara kita mungkin merasa kok nggak proper ya. Kok kayaknya jadinya kurang kudus gitu mungkin. Biasanya kan perjamuan kudus itu dijaga banget gitu. Cuma boleh pendeta yang memimpin gitu kan ya. Dan kalau saudara tahu ada pengalaman jadi pembagi perjamuan kudus, saudara juga tahu waktu saudara ngambil dari meja itu, saudara nggak boleh ngambil sendiri begitu saja kan. Ada aturannya. Saudara harus tunggu pendeta memberikan kepada saudara, baru saudara boleh ngambil. Nggak boleh main comot gitu ya, saudara. Dan maka kita sudah terbiasa sekali dengan perjamuan kudus itu yang basically itu membuat kita merasa kalau kita harus melakukan sendiri di rumah kita masing-masing gitu ya. Itu kok gimana ya? Kayaknya jadi kurang kudus atau kurang gimana. Nah, terus nanti kita mungkin bertanya-tanya, ntar mungkin juga rotinya gimana? Apakah boleh pakai roti jenis lain atau anggur jenis lain? Kalau kita semua anggur yang lain-lain, kok jadi rasanya aneh banget, nggak biasa dan sebagainya. Apakah ini proper Tuhan atau enggak? Dan sedang anggota sinode, saudara harus tunggu instruksi dari sinode mengenai ini. Mereka masih mendiskusikan mengenai hal ini, saudara. Tapi yang pasti, saudara, yang saya pengen ngomong di sini adalah saya pengen bahas keberatan yang mendasar di sini, saudara. Dan menurut saya keberatan kayak tadi yang kita ngomong mengenai ini jadi kurang kudus atau apa dan sebagainya, karena sekarang semua orang menjalankan masing-masing gitu ya. Ini keberatannya ironis. Kenapa ironis, saudara? Karena sekali lagi, saudara lihat dari tadi pembahasan kita, itu ada indikasi yang kuat sekali bahwa justru nuansa perjamuan kudus di Perjanjian Baru, nuansa bobot message gitu ya, apa yang mau dikomunikasikan lewat perjamuan kudus di gereja Perjanjian Baru, itu adalah justru untuk menekankan kesamarataan, untuk mendobrak tembok pemisah antara golongan imam dengan golongan non-imam. Tapi kita hari ini malah lihat perjamuan kudus, itu kita nangkep membawa masuk kembali pemisahan tersebut. Ini kan ironis kan ya. Sore ini satu hal yang para hamba Tuhan gitu ya, itu sudah ngomong berkali-kali, tapi jemaat itu sering kekeh banget dalam pengertian yang sebenarnya salah kaprah gitu. Yaitu jemaat itu kayak kepengen melihat ada pembatas antara golongan hamba Tuhan dengan golongan awam. Ada kayak semacam beda level gitu ya, antara golongan hamba Tuhan dengan golongan awam. Ya, kalau orang ngomong ke saya, halo hamba Tuhan, saya selalu gadekin bales kayak, emang lu hamba setan gitu ya. Kan konyol saudara sebenarnya. Kita itu semua hamba Tuhan. Kita itu semua imam. Teologi Perjanjian Baru itu dengan jelas sekali menyatakan hal ini. Tapi hari ini saudara lihat kebiasaan di gereja kita pada hari ini gitu ya, bukan cuma di gereja kita, tapi di gereja Protestan secara umum gitu. Perjamuan kudus itu malah dipakai untuk atau ditangkap gitu ya, atau diresepsi sebagai sesuatu yang malah kembali membawa pemisahan ini. Padahal kalau saudara sekali lagi mengikuti apa yang dari tadi kita ngomong, malah maknanya bagi orang-orang di Perjanjian Baru itu terbalik. Justru mereka menangkap perjamuan kudus dalam Perjanjian Baru yang diberikan semua orang kepada semua orang Kristen itu boleh mengikuti.
itu justru sebagai maknanya jelas sekali buat mereka. Bahwa sekarang bukan cuma imam yang boleh melakukan hal itu, atau lebih tepatnya semua hanya imam kan yang boleh ikut perjamuan itu. Maka berarti karena kita sekarang dikasih ikut, kita semua ini imam, kita ini semua satu golongan, kita ini semua sama rata, nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di sini. Tapi sekali lagi saudara, ini satu hal yang kayaknya dalam iklim gereja kita pada hari ini itu sepertinya kurang jelas gitu ya. Saya pengen sekali lagi kasih saudara ayatnya ya, saudara baca di PowerPoint itu ya. Saudara coba lihat tuh salah satu ayat yang paling sering dikutip untuk menyatakan kesamarataan ini, saudara. Kalau saudara lihat di situ itu ya, dikatakan apa itu fungsi daripada para rasul atau nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Apa fungsinya, saudara? Kenapa Tuhan memberikan mereka? Tuhan memberikan mereka untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan mereka. Saudara, ini jelas banget kan ya. Tugas daripada the so-called gembala-gembala, golongan hamba Tuhan lah yang mau kita mau bilang hari ini gitu ya, pengajar-pengajar dan sebagainya, pemberita Injil. Fungsi daripada mereka itu bukanlah untuk menjadi orang-orang kudus, lalu mereka melayani jemaat-jemaat yang nggak kudus. Enggak, saudara, sama sekali enggak. Saudara lihat di situ, bukan untuk menggantikan jemaat-jemaat, tapi untuk memperlengkapi jemaat ini. Dan jemaat ini disebut sebagai siapa, saudara, sekali lagi? Orang-orang kudus. Saudara, kalau lihat seluruh perjanjian baru, istilah orang-orang kudus itu selalu mengacu kepada seluruh jemaat. Dan bukan segelintir orang yang dibeatifikasi gitu ya, seperti lazimnya di gereja Katolik. Orang-orang kudus itu selalu bermaksud kepada seluruh jemaat. Kalau di perjanjian lama, sekali lagi saudara lihat tadi, para imam, Harun dan anak-anaknya, mereka itu yang kudus. Mereka itu yang dinyatakan sebagai orang yang kudus. Mereka kudus, sementara Israel yang lain itu enggak. Tapi di perjanjian baru itu terbalik, saudara, itu semua itu imam, maka semua itu kudus. Semua boleh ikut perjamuan kudus. So, ini jelas banget kan ya. Kalau saudara buka Alkitab, saudara akan menemukan ini sekali lagi. Jelas banget. Lalu saudara mengatakan, kenapa lalu selama ini PK itu perjamuan kudus itu hanya dipimpin oleh pendeta kalau kayak gitu. Bapak dari tadi mengatakan bahwa buat Alkitab kita itu semua sama, kita itu semua setara gitu. Tapi selama ini gereja buktinya itu emang menyatakan harus pendeta yang memimpin perjamuan kudus, nggak bisa sembarangan orang. Ya jadi bukan salah kita dong kalau kita itu salah ngerti ya kan hari ini gitu kan ya. Well, enggak juga saudara. Kenapa selama ini tetap ada semacam kayak golongan hamba Tuhan itu? Kenapa tetap selama ini ada peraturan bahwa perjamuan kudus itu dipimpin oleh pendeta saja? Itu demi keteraturan dalam beribadah, saudara. Bukan untuk menyatakan suatu sistem kasta. Alkitab, enggak sama sekali. Saudara, kita sudah pernah ngomong ini sih, tapi saudara sekali lagi perlu tahu ini, perlu diingetin lagi, saudara. Jabatan pendeta, saudara, itu lebih ke arah jubah dan bukan kulit. Jabatan pendeta itu sesuatu lebih ke arah jubah yang bisa dilepas dan dicopot. Saya bukan mengatakan maksudnya pendeta kalau pulang rumah jadi bajingan gitu ya, bukan ya. Atau pakai istilah patong, pendeta kalau pulang rumah jadi pendusta atau apa gitu sih. Bukan maksud saya itu, saudara, bukan. Tapi maksudnya gini, saudara. Jabatan pendeta itu lebih sebuah jubah yang diberikan, dan diberikannya itu oleh siapa, saudara? Diberikan oleh gereja, atas otoritas gereja, kepada orang-orang tertentu. Demi apa? Bukan karena mereka itu lebih kudus atau lebih suci atau sebagai macam, enggak. Tapi demi supaya jalannya gereja dan ibadah itu lebih teratur. Karena gereja itu mengenali orang-orang inilah yang diberikan talenta oleh Tuhan, panggilan oleh Tuhan, untuk memperlengkapi, sekali lagi, memimpin gereja dalam arti memperlengkapi jemaat Tuhan dalam melayani. Saudara, tapi sekali lagi saudara lihat dalam bentuk model daripada protestantisme seperti ini, otoritas daripada para pendeta itu sebenarnya datang dari gereja, saudara. Dari rakyat, kalau kita mau bilang. Itu bukan sesuatu yang datang dari Tuhan, kalau kita mau bilang ya. Seperti panggilan para imam dari perjanjian lama. Saudara, jangan kaget ya dengan ini ya, saudara. Tapi sekali lagi, dalam sinode kita itu juga ada hal ini. Kalau saudara dalam sinode kita itu jadi pendeta, lalu suatu hari saudara mengundurkan diri dari GRII, maka kependetaan saudara itu akan dicabut. Saudara ngerti maksudnya ini kan? Ini bobotnya jelas sekali, saudara. Saudara itu nggak bisa jadi pendeta di luar GRII kalau yang mentahbiskan saudara itu adalah GRII. Ini aturan yang jelas sekali di sinode.
Dan kemarin ini kita sudah sempat mengexercise peraturan ini ketika ada pendeta yang keluar dari gerakan kita. Lalu kita mencabut pendetaan orang tersebut karena dia tidak lagi melayani di gereja. Sebenarnya ini satu hal yang menarik ya, yaitu bahwa otoritas seorang pendeta dalam zaman kita itu dalam gereja kita, dalam sinode kita, itu bukan satu kulit yang begitu dapat tuh lalu nggak bisa dicopot lagi, bukan, saudara. Itu satu jubah, dan ini sebenarnya mengikuti para reformator. Saudara tahu kalau Luther itu mengatakan gereja yang memberikan jabatan kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang pendeta, itu boleh mencabutnya besok kalau mereka rasa ini nggak benar. Otoritas pendeta, saudara, dalam Protestantisme itu datangnya dari bawah sebenarnya, kita bilang. Itu lebih berupa suatu jubah, suatu baju, dan bukan kulit sebenarnya. Maka kenapa selama ini ada peraturan harus dipimpin oleh pendeta dan sebagainya? Bukan terutama untuk mengatakan pendeta itu lebih tinggi di atas sebagainya, enggak sebenarnya. Tapi simply supaya gereja berjalan lebih teratur. Nah itu sekali lagi satu hal yang Paulus juga ngomong, hendaklah gereja itu ibadahnya berjalan dengan teratur, jangan sembarangan. Dan demi hal ini gereja lalu menentukan beberapa orang pilihan tertentu gitu ya, yang memang dilihat sebagai bertalenta dan dipanggil khusus untuk demikian hal. Dan kalau saudara lihat sekali lagi dalam ayat yang kita sudah buka di PowerPoint, memang ada dasar Alkitabnya. Memang dalam gereja tetap ada golongan itu, saudara. Ada golongan rasul-rasul, atau golongan nabi-nabi, atau golongan pemberita Injil, atau golongan gembala, golongan pengajar. Tapi mereka bukan ada karena mereka lebih suci atau tinggi atau sebagainya, bukan. Dan tugas mereka apa? Tugas mereka itu bukan untuk menggantikan pelayanan daripada para jemaat yang tidak kudus, tapi malah untuk memperlengkapi mereka melayani bersama-sama. Mereka itu siapa sekali lagi? Ya orang-orang kudus ini. Semua dari mereka itu kudus. Nggak ada satu yang di atas yang lain. So ini satu hal yang kita seringkali lupakan ya gitu ya somehow ya. Atau kita nggak peka. Dalam kita melihat gereja kita pada hari ini. Ironis, sangat ironis. Karena sekali lagi kalau saudara balik ke dalam perjanjian baru, saudara akan melihat salah satu hal yang paling ditekankan itu adalah kesamarataan ini. Satu poin lagi saudara dalam hal ini, by the way, itu adalah jangan lupa saudara, gereja mula-mula itu beribadahnya di mana? Beribadahnya di rumah. Saya ada dengar saudara, ada beberapa pendeta saudara, bukan di GRI saudara, maksud di seluruh dunia dalam zaman-zaman corona ini. Dalam masa social distancing ini, mereka lalu memilih untuk beribadah di rumah masing-masing. Jadi misalnya istrinya yang jalanin liturgi, lalu anak-anak itu sama-sama bernyanyi gitu ya. Si pendeta ini sebagai bapak, dia berkhotbah gitu. Lalu mereka share mungkin ini ya, merasakan kembali perasaan yang sebenarnya lebih mirip dengan bagaimana gereja itu berfungsi dalam abad pertama. Kenapa saudara? Karena sekali lagi orang-orang Kristen dalam abad pertama mereka juga sama. Mereka bertemu di mana? Mereka nggak ada bangunan besar, mereka nggak ada bangunan fancy saudara. Mereka menjalankan ibadah Kristen bukan di sinagog atau di bait Allah. Mereka bertemu menjalankan ibadah Kristen di rumah masing-masing. Dan saudara bisa nangkep kan nuansa apa yang dibawa lewat model ibadah yang seperti ini. Nuansa merakyat, saudara. Nuansa grassroots. Mereka benar-benar menghidupi apa yang dinamakan sebagai Tuhan itu beserta dengan mereka, Immanuel. Karena sekarang mereka itu, ibadah mereka itu nggak lagi jadi monopoli bait suci. Perjamuan kudus, persembahan korban gitu ya, itu nggak lagi jadi monopoli sekelompok golongan orang tertentu. Yang namanya pekerjaan Tuhan, saudara, itu sudah nggak lagi dimonopoli oleh mereka yang bekerja di kompleks bait suci saja. In fact, salah satu rasul mereka, sekali lagi Paulus, mengatakan merekalah itu bait suci Allah dan roh Allah tinggal dalam mereka. Terus bisa lihat sebenarnya seberapa radikal kalimat-kalimat seperti ini bagi orang-orang perjanjian baru pada waktu itu. Kita sama ini sudah tahu, sudah dengar kalimat-kalimat seperti itu, saudara. Tapi kita nggak benar-benar ngeh gitu ya, bobot di balik kalimatnya. Itu cuma jadi kayak semacam data yang nggak turun ke hati gitu. Maka kembali ke dalam urusan perjamuan kudus di rumah masing-masing, saudara. Kalau ini sampai dijalankan ya, dalam kebaktian kita, saudara. Saya rasa ini justru satu hal yang bagus. Karena satu hal yang jadinya satu hal yang powerful mungkin. Satu hal yang sangat bagus karena ini mungkin bisa kembali menyadarkan saudara dan saya, menyadarkan jemaat Tuhan akan identitas kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita itu bukan semacam kasta rendahan yang hanya bisa mengekor kasta yang lebih tinggi dalam kekristenan, enggak, saudara. Tapi untuk kita itu sama-sama menyadari dalam kekristenan
kita ada panggilan semua dari kita untuk menjadi imam, untuk menyadari bahwa orang Kristen itu, waktu kita menjadi orang Kristen itu beneran nggak main-main, saudara. Ada satu perubahan yang terjadi di sini. Ada satu jabatan yang tadinya itu nggak diberikan kepada semua umat, sekarang tuh diberikan bagi kita semua. Nanti kalau misalnya sekali lagi ya, kita masih belum tahu, tapi misalnya nanti beneran, saudara, waktu saudara nanti Jumat Agung kita sama-sama ikuti ibadah live stream, lalu kita sama-sama juga menjalankan PK Perjamuan Kudus masing-masing di rumah kita dengan roti kita sendiri dan dengan anggur kita sendiri gitu ya, kita yang memberikan kepada istri kita, kepada anak kita atau apa gitu. Maksudnya kalau misalnya nanti itu benar-benar terjadi, saudara, dan lalu kita agak merasa terhenyak gitu ya, kita merasa aneh, kita merasa gak biasa, atau kita merasa diri kurang layak dan sebagainya, saya mau katakan kepada saudara bahwa mungkin perasaan seperti itu justru adalah perasaan yang lebih mirip, lebih otentik, lebih sesuai dengan perasaan gereja mula-mula, saudara. Dan mungkin perasaan itulah yang mendorong mereka untuk jadinya hidup sebagaimana mereka hidup. Bahwa mereka jadi menyadari setelah Yesus mati dan bangkit, kita itu benar-benar hidup dalam satu zaman yang berbeda sekarang. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi, yang berdampak sampai ke dalam level kosmik, sehingga merubah segala suatu aturan yang tadinya hanya untuk para imam, sekarang terbuka bagi semua orang yang percaya dalam nama Yesus. Sometimes kita jadi orang Kristen hari ini, saudara, itu kurang kesadaran ini, kurang ngeh akan hal ini, saudara. Padahal perjamuan kudus itu ya, sekali lagi salah satu tujuan diinstitusikannya perjamuan kudus mungkin adalah ini, untuk menyatakan suatu makna yang sangat menggebrak ini, saudara. Bukan cuma bicara mengenai bagaimana Kristus mati bagi saudara, bukan cuma bicara mengenai pengorbanannya bagi saudara, bukan cuma bicara mengenai kasih Tuhan bagi saudara saja, tapi juga bicara mengenai panggilan saudara, bicara mengenai identitas saudara itu siapa sekarang. Oleh karena dia mati dan bangkit, sekarang saudara siapa? Sekarang saudara imam. Saudara semuanya imam, nggak cuma sebagian orang. Dan mungkin itu yang membuat para jemaat mula-mula mengatakan, kalau begitu sekarang kita harus hidup saling berbagi. Kita harus hidup saling mendukung. Kita harus hidup saling membiayai satu sama lain. Itu mungkin yang menjadi dasar kenapa kehidupan ekonomi mereka begitu radikal. Kenapa, saudara? Karena mereka mendapatkan atau mereka menyadari gitu, kasih karunia yang radikal ini, yang kita mungkin kurang sadar. Saya harap saudara dalam lewat bahan ini ya, yang saya nggak tahu seberapa efektif diberikan lewat Zoom, saya nggak tahu saudara seberapa gampang untuk mendengarkan lewat semua hal ini gitu ya. Tapi saya harap lewat renungan malam ini kita boleh dapat satu diingatkan lagi mengenai makna perjamuan kudus bagi kita, saudara. Seberapa radikal perjamuan kudus itu sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini kami boleh kembali melihat suatu bagian firman Tuhan. Itu bagian yang tidak gampang sekali lagi Tuhan, tapi memang ya kami tahu Tuhan bukan Tuhan yang gampangan. Kami bersyukur Tuhan boleh kembali memberikan kepada kami satu bagian firman Tuhan yang bukan cuma memberitahu kami sesuatu Tuhan, tapi melukiskan suatu gambaran di depan mata kami. Untuk kami boleh lebih menyadari siapa diri kami sesungguhnya waktu kami ditebus dan masuk ke dalam komunitas Tuhan. Apa yang sesungguhnya terjadi dalam apa yang menjadi dampak daripada apa yang terjadi di kayu salib dan di hadapan kubur yang kosong. Bapak Yesus, kami minta Tuhan yang boleh memimpin kami untuk lebih mengenal hal ini lagi dalam pembahasan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap dari kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.